Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi perlindungan konsumen dan anti monopoli dalam bingkai hukum bisnis dan regulasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk dijual. Hampir semua warga negara adalah seorang konsumen, sehingga di Indonesia sendiri dibuatkanlah peraturan mengenai perlindungan konsumen agar menjamin keselamatan dan keamanan dari konsumen tersebut. Azas-azas yang menaungi perlindungan konsumen adalah, yang pertama itu adalah azas manfaat, kedua adalah azas keadilan, yang ketiga adalah azas keseimbangan, yang keempat adalah azas keselamatan dan keamanan seorang konsumen, yang kelima adalah azas perlindungan dan kepastian hukum. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah, yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kompetensi konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat seorang konsumen. Yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen. Yang keempat adalah menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan perlindungan dari hukum. Yang kelima adalah untuk menyadarkan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan produksi barang atau jasa dengan tujuan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dari konsumen. Terus apa sih hak-hak konsumen yang dilindungi? Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih atau mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga adalah hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, jujur, beserta sesuai dengan kondisi atau keadaan dari barang atau jasa yang diproduksi tersebut. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum dan keterbukaan akses dalam memperoleh informasi. Yang kelima adalah hak untuk dilayani dengan benar atau dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Yang terakhir itu hak konsumen untuk didengar keluh kesahnya mengenai barang atau jasa yang dikonsumsinya. Kemudian balik dari perlindungan konsumen, kita masuk pada anti monopoli. Monopoli sendiri adalah suatu keadaan di mana dalam suatu pasar hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tersebut, sehingga penjual tersebut mampu mengendalikan harga-harga barang atau jasa yang berada dalam kawasan pasar tersebut. Seorang monopolis mempunyai kekuasaan penuh dalam mengendalikan harga barang atau jasa yang dijual belikan, dan secara bebas menaikkan atau mengurangi harga tersebut sesuai dengan kehendaknya. Serta jumlah produksinya pun juga dikuasai penuh oleh seorang monopolis, sehingga ia mampu menentukan berapa jumlah yang akan diproduksi atau yang tidak, karena hanya ada satu penjual dalam pasar tersebut, yaitu dia. Praktek monopoli sendiri dapat merugikan ekonomi nasional secara keseluruhan, sehingga di setiap negara itu melarang adanya monopoli karena dapat mengakibatkan kerusakan perekonomian di satu negara tersebut. Di Indonesia sendiri, monopoli sudah dilarang dengan dibuat peraturan mengenai anti monopoli, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang berisi tentang anti monopoli. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.